Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur yang kami rangkum dalam Jurnal Kotim akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Dwi Safitri dan berikut informasinya. Selama September 2020, Kota Sampit mengalami deflasi sebesar 0,20% atau mengalami penurunan indeks harga dari 104,95 di Agustus 2020 menjadi 104,74 pada September 2020. Dan berikut informasinya. Pengaruh penurunan indeks harga beberapa kelompok pengeluaran selama bulan September membuat Kota Sampit mengalami deflasi sebesar 0,20% dengan penurunan indeks harga dari 104,95 di Agustus 2020 menjadi 104,74 pada September 2020. Menurut catatan BPS Kalteng, terjadinya deflasi dipengaruhi oleh penurunan indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,56%. Kelompok transportasi 0,56%, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,34%. Besarnya laju inflasi tahun kalender 0,89% di Kota Sampit diakibatkan oleh kenaikan indeks harga dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun 1,87% dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 9,95%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau 2,71%, serta kelompok transportasi 2,47%. Yunus Muammariza, Hayat TV. Pemirsa, berdasarkan dua kota acuan yakni Palangkaraya dan Sampit, pada bulan September 2020 Provinsi Kalimantan Tengah mengalami deflasi sebesar 0,30% dengan laju inflasi tahun kalender 0,13% dan tingkat inflasi tahun ke tahun 1,42%. BPS Kalteng melalui situs resminya 1 Oktober 2020 merilis pada bulan September 2020, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami deflasi sebesar 0,30%. Hal ini berdasarkan dua kota acuan, yakni Palangkaraya yang mengalami deflasi sebesar 0,36% dan Sampit terjadi deflasi 0,20%. Sedangkan laju inflasi tahun kalender tercatat 0,13% dan tingkat inflasi tahun ke tahun 1,42%. Deflasi Palangkaraya 0,36% dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau 1,06% dan kelompok transportasi 0,82%. Sementara deflasi di Sampit 0,20% dipengaruhi oleh penurunan indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,56%, kelompok transportasi 0,56%, kelompok transportasi 0,56%, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,34%. Yunus Muammariza, Hayat TV. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang terus mewabah di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Barito Utara, Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kalteng menggelar bakti kesehatan melalui rapid test massal yang dipusatkan di kawasan Pasar Pendopo, Muara Tewe. Kegiatan ini merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Polda Kalteng, Korim 102 Panju Panjung, Kajati Kalteng, dan Binda Kalteng untuk menyediakan alat rapid test sebanyak 800 buah dari pemerintah provinsi dan 1.000 buah dari pemerintah kabupaten. Bupati Barito Utara Nadal Syah dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sugianto Panala Putra mengatakan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Barito Utara semakin hari semakin meningkat. Sampai dengan tanggal 30 September 2020, terdapat 289 kasus terkonfirmasi COVID-19 yang tersebar di 7 kecamatan dan 17 desa.
Oleh sebab itu, dalam rangka deteksi dini dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Barito Utara, Gubernur Kalimantan Tengah memberikan perhatian khusus kepada Barito Utara, sehingga dilaksanakan rapid test massal dengan target sebanyak-banyaknya untuk mengetahui sejauh mana penularan pandemi COVID-19 di Barito Utara. Bupati Barito Utara mengungkapkan, ia mengajak semua warga Muara Teweh agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan bakti kesehatan. Dalam situasi seperti ini, semua pihak harus bergotong royong untuk memerangi wabah virus tersebut. Karena kita semua berperan untuk mencegah penyebarannya, pemerintah hanya bisa memberikan himbauan dan selebihnya kita masing-masing harus berupaya menghentikan dan menyadari bahwa virus ini memang berbahaya. Pelaksana tugas Gubernur Kalteng Habib Said Ismail mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya dengan memperluas rumah sakit perawatan pasien COVID-19 dengan membangun 50 kamar perawatan. Selain untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, masyarakat diimbau dan diingatkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan 5.000 masker kain dan 1.000 masker medis dari Pemprov dan Forkopimda Kalteng untuk masyarakat di Barito Utara. Turut pula hadir dalam kegiatan itu yaitu Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, beserta pejabat di lingkup Kabupaten Barito Utara. Tim Liputan Hayat TV. PLT Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya meninjau pelaksanaan bakti kesehatan dengan kegiatan rapid test massal dan pengobatan gratis bagi masyarakat lingkup Kabupaten Barito Utara pada Kamis 1 Oktober 2020 di Pasar Pendopo, Muara Teweh. Rapid test massal secara gratis sebagai bentuk upaya pemerintah setempat dalam meminimalisir resiko penularan virus. Hal ini disebabkan karena kasus COVID-19 di Kabupaten Barito Utara terus mengalami penambahan setiap hari. Berdasarkan laporan pertanggal 1 bulan Oktober 2020, kasus COVID-19 di Barito Utara tercatat mencapai 289 terkonfirmasi positif COVID-19, 72 dalam perawatan, 205 sembuh, serta 12 orang meninggal dunia. Pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail yang didampingi Polda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo dan Rem 102 Panju Panjung Ditjen Purwo Sudaryanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Mukri, serta Kepala BIN Daerah Kalteng Brigjen Selamat Urip Widodo meninjau langsung pelaksanaan rapid test massal tersebut. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kalimantan Tengah ini mengatakan, dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan masyarakat sekitar dapat berpartisipasi, sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir dan pergi dari bumi yang berjuluk Tambun Bungai ini. Tujuannya cuma satu, ingin sekali kami memutus rantai penyebaran COVID-19 atau Corona ini. Dan agar masyarakat mendengarnya yang di pasar ini, mungkin yang nggak di situ di pasar mendengar. Karena saya sering mendengar di warung-warung, mereka kadang nggak kenal sama saya nongkrong di warung, makan pentol, segala macam. Banyak tuduhan-tuduhan kepada pemerintah saat ini. Bahkan ada yang bilang bahwasanya Corona ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Terlalu ditakuti, padahal nggak ada buktinya, nggak ada ininya. Banyak seperti itu masih. Bahkan ada yang ngomong, Corona ini mendatangkan keuntungan buat pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saya jelaskan di sini pada kesempatan yang berbahagia, bahwasanya justru kami pemerintah ingin sekali Corona atau COVID-19 ini segera berakhir dan pergi dari Kalimantan Tengah. Habib juga menghimbau kepada masyarakat agar mentaati protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, terutama dalam hal penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Tim Liputan Hayat TV. Pemirsa, banyaknya masyarakat yang masih menggunakan masker scuba dan buff, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan setempat mengimbau masyarakat agar tidak lagi menggunakan masker tersebut, lantaran efektivitas hanya sebesar 0-5%. Berdasarkan keputusan Kepala BSN nomor 408/Cap
BSN-9-2020, masker kain diklasifikasikan dalam 3 tipe, yakni tipe A untuk penggunaan umum, tipe B untuk penggunaan filtrasi bakteri, dan tipe C untuk penggunaan filtrasi partikel. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Suyuti Samsul mengatakan jika masker scuba dan buff dinilai kurang efektif dalam menangkal virus corona karena bahan yang digunakan hanya berlapis satu kain saja. Hal tersebut disampaikan Suyuti Samsul saat mendampingi pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail berkunjung ke Kabupaten Barito Utara untuk memenuhi undangan Bupati Barito Utara Haji Nadal Syah. Ini kan masih wacana ya, masih wacana. Menurut saya juga perlu dipertimbangkan secara bijak, karena kalau misalnya sepenuhnya harus SNI, kasihan masyarakat kita yang UMKM ya, itu kan tidak mudah ngurus yang SNI itu. Jadi menurut saya ya harus dikaji secara bijak. Nah, yang perlu kita lakukan sebetulnya kan membimbing ya, supaya mereka memproduksi sesuai standar. Tapi kalau untuk scuba itu memang tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Beberapa daerah malah melarangnya. Kalau di kita itu sebagian satuan tugas di kabupaten sudah mulai mengkaji untuk pelarangannya. Tim Liputan Hayat TV. Ketua DPRD Kota Waringin Timur Rini meyakini aparatur sipil negara tidak akan terlibat dalam politik praktis di Pilkada 9 Desember 2020. Namun ASN harus netral dalam menyalurkan hak politiknya. Rini kembali mengingatkan ASN tidak boleh ikut berpolitik praktis. Netralitas harus dijalankan karena akan ada sanksi bagi ASN yang berani melanggar aturan. Terkait ikrar netralitas ASN Kotim beberapa waktu lalu, tegas Rini agar tidak sekedar acara seremonial belaka, tetapi harus benar-benar dijalankan dengan baik sesuai aturan. ASN diharapkan tetap netral meskipun ada peserta pilkada yang merupakan mantan pimpinan mereka. Tidak ada alasan bagi para abdi negara untuk memihak kepada pasangan calon manapun. Menurut Rini, ASN memang memiliki hak politik, namun tidak boleh terlibat politik praktis. Dukungan terhadap pasangan calon cukup dibuktikan dengan memberikan hak pilih sesuai hati nurani saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Untuk Pilkada Kabupaten Kota Waringin Timur pada 9 Desember, ada 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Halikinur Irawati, Supriyanti Muhammad Arsyad, Taufik Mukri Supriyadi, dan Muhammad Rudini Darwan Ali Samsudin. Norman Syah, Hayat TV. Jihan Motor, solusi motor second berkualitas dan bergaransi. Jihan Motor hadir di Kota Sampit untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jihan Motor menyediakan motor baru dan second dengan berbagai merek dan harga. Jihan Motor menawarkan yang terbaik untuk Anda dengan harga bersaing. Jihan Motor melayani pinjam uang tunai dengan BPKB motor dan mobil, syarat mudah, proses cepat. Bawa kerabat dan teman Anda untuk membeli motor atau meminjam dana tunai dengan proses cepat, 1 jam dana cair, dan dapatkan komisi menarik. Jihan Motor menjual motor second dengan harga mulai dari 5 juta rupiah, dapatkan potongan uang muka mulai 300 hingga 900 ribu rupiah. Jihan Motor juga menjual VR tipe karya roda 3, roda 2, trail, mini trail, motor listrik, dan motor trail lengkap. Selain itu, Jihan Motor juga menyediakan spare part VR. Jihan Motor juga menjual tipe dan varian terbaru Kawasaki seperti Ninja ZX25R ABS 2020, Ninja ZX25R ABS SE 2020. Jihan Motor menjual berbagai jenis aksesoris motor untuk Anda. Dapatkan hadiah langsung tanpa diundi setiap pembelian Kawasaki KLX dan D-Tracker. Jihan Motor, alamat Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99 dan Jihan Motor 2, samping Jalan Anggur 3. Jihan Motor, terbesar dan terlengkap di Kota Sampit.
Pemirsa, Ketua DPRD Kota Waringin Timur ini mengingatkan masyarakat untuk aktif memantau apakah namanya sudah masuk di daftar pemilih sementara yang sudah diumumkan KPU. Menurut Rini, hal tersebut agar penduduk tidak kehilangan hak pilih pada Pilkada 9 Desember 2020. Untuk itu, sikap proaktif dari masyarakat sangat diperlukan untuk suksesnya partisipasi pemilih. Politisi PDIP ini juga mengharapkan daftar pemilih sementara disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat agar mereka bisa melakukan cek mandiri. Jika tidak terdaftar di DPS, masih ada kesempatan agar warga melapor ke PPK atau kelurahan setempat sehingga tidak kehilangan hak pilih. Menurut Rini, hak pilih merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki, sehingga bisa digunakan menentukan pilihan di setiap pesta demokrasi. Sehingga partisipasi pemilih di Pilkada kali ini lebih baik dari sebelumnya, sekalipun pelaksanaan di tengah pandemi COVID-19. Dipastikan pelaksanaan akan tetap aman karena sudah ada standar protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Tantangan terberat adalah partisipasi pemilih di tengah pandemi. Dengan demikian, masyarakat harus diberikan keyakinan bahwa pelaksanaan pilkada menjadi ajang untuk membangkitkan bersama guna melawan COVID-19 dan bukan sebaliknya menjadi klaster baru. Norman Syah, Hayat TV. DPRD Kota Waringin Timur masih menunggu surat keputusan dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk menetapkan 2 orang pengganti antar waktu di DPRD setempat. Sekretaris DPRD Kotim Bima Eka Wardana menjelaskan PAW ini terjadi lantaran 2 anggota DPRD Kotim menyatakan mundur, yakni Muhammad Arsyad dari fraksi Golkar dan Muhammad Rudini dari fraksi PAN. Menurut Bima Eka Wardana, 2 orang itu sudah diusulkan untuk diganti dan di SK Gubernur Kalteng, sedangkan yang akan menggantikan yakni Mariani dari fraksi Golkar dan Ardiansah dari fraksi PAN. Keduanya merupakan peraih suara terbanyak setelah 2 anggota DPRD mengundurkan diri lantaran maju di Pilkada Kotim itu. Saat ini tengah diusulkan ke Gubernur melalui Bupati Kotim, dan sekarang menunggu SK dari Gubernur untuk pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu. Dipastikan proses PAW di lembaga DPRD Kotim tengah berjalan. Pelantikan anggota DPRD tersebut akan dilaksanakan pimpinan DPRD Kotim nantinya melalui rapat paripurna istimewa, menunggu SK PAW dari Gubernur Kalteng saja. Diketahui Muhammad Rudini merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan 2 yakni Kecamatan Bentawa Baru Ketapang. Dari Dapil 2 ini PAN menembus perolehan 2 kursi yakni Muhammad Rudini dan M. Kurniawan Anwar. Sementara Muhammad Arsyad dari Dapil 4 dan Mariani merupakan caleg yang menduduki perolehan suara berikutnya di bawah calon wakil Bupati Kotim yang berpasangan dengan Supriyanti Rambat tersebut. Norman Syah, Hayat TV. Anggota DPRD Kota Waringin Timur Hajah Darmawati mendorong agar pelaksanaan protokol kesehatan jangan kendor. Pasalnya, penularan dari hari ke hari cenderung bertambah, bahkan jumlah warga Kotim yang dalam beberapa waktu terakhir ini terinfeksi virus mematikan tersebut terus meningkat. Menurut Darmawati, hendaknya masyarakat harus semakin menyadari bahwa ancaman wabah ini terus terjadi dan terus mengganas. Maka itu warga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Politisi Golkar ini menyebutkan kondisi tersebut harus ditangani dan ditanggulangi bersama. Apalagi selama 3 bulan ke depan, Kabupaten Kotim akan melaksanakan hajatan besar, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan Bupati Kotim dan wakil. Darmawati meyakini jika semua pihak melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, maka angka lonjakan bisa ditekan seminimal mungkin. Disebutkannya pula ini adalah sebuah tantangan bersama di tengah agenda besar yang harus dilaksanakan, dan saat itu juga harus menghadapi wabah ini. Pada dasarnya, kedisiplinan dan ketaatan masyarakat kepada protokol kesehatan yang sudah ada itu saja. Jika warga konsisten, maka bisa terhindar dari infeksi virus COVID-19 ini, pungkas saja Darmawati.
Normansyah, Hayat TV. Anggota DPRD Kota Waringin Timur, Hozaini, meminta agar razia atau penertiban terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan gugus tugas COVID-19 untuk terus digencarkan. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Waringin Timur, Hozaini menyatakan sangat mendukung dengan langkah tersebut agar masyarakat semakin disiplin dan tidak mengabaikan langkah pencegahan virus corona. Sehingga dengan upaya tegas melalui penertiban tersebut, masyarakat bisa menggunakan masker setiap bepergian. Selain itu, tetap memperhatikan physical distancing. Hozaini juga berharap agar razia itu tidak hanya di jalanan, akan tetapi ke pusat keramaian, seperti pusat perbelanjaan dan pasar-pasar, yang memang berpotensi terjadinya kerumunan warga saat berbelanja. Tentunya semua itu kembali pada kemauan bersama jika ingin wabah ini segera berakhir, yang harus diperangi bersama. Karena jika tidak ada perubahan, maka kondisi daerah akan tetap seperti ini bahkan memburuk. Hozaini mengkhawatirkan angka pasien COVID-19 di Kota Waringin Timur yang terus bertambah. Jelas di antara penyebabnya adalah sejak masyarakat mulai kendor dan mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak lagi menggunakan masker, serta mencuci tangan hingga menjaga jarak. Normansyah, Hayat TV. Kita beralih ke informasi Kota Waringin Barat yang dirangkum dalam Habar Marunting dan berikut informasinya. Pemirsa, upacara peringatan hari ulang tahun ke-61 Kabupaten Kota Waringin Barat di halaman kantor Bupati pada Sabtu 3 Oktober 2020 berlangsung sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-61 Kabupaten Kota Waringin Barat yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 kali ini berlangsung dengan sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Meskipun dilaksanakan dengan sederhana, upacara tetap berlangsung dengan hikmat dan lancar. Peserta pun dibatasi mulai dari unsur FKPD, perwakilan SOPD, serta keluarga dan ahli waris pendiri Kota Waringin Barat yang hadir. Upacara HUT Kobar ke-61 dipimpin langsung oleh Bupati Kota Waringin Barat Hajah Nur Hidayah dengan tema Satu Tekad Menuju Kejayaan. Hajah Nur Hidayah mengatakan bahwa hari jadi ke-61 Kabupaten Kota Waringin Barat tentunya harus diperingati dengan sederhana dan terbatas karena masih adanya pandemi COVID di Kota Waringin Barat. Bapak, Ibu, Saudara hadirin yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini berupaya agar penanganan kesehatan dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dapat sama-sama berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, mohon kerjasama seluruh masyarakat untuk mendukung hal ini. Pada era new normal ini, sektor pariwisata, perhubungan, UMKM, dan sejumlah sektor pendukung ekonomi telah kembali dibuka. Namun perlu saya ingatkan kembali, semuanya harus benar-benar beriringan dengan penerapan protokol kesehatan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Selain itu, usai upacara peringatan, kegiatan juga dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah penghargaan. Di antaranya kepada insan pers, pemenang desain logo HUT Kobar, dan penyerahan sertifikat dari BPN. Acara juga dilanjutkan dengan foto bersama Bupati Kota Waringin Barat Hajah Nur Hidayah dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat Ahmad Iriansa, unsur FKPD dan SOPD. Kemudian dilanjutkan juga dengan acara adat Betomu Menyadi Salaman di Istana Lawang Kuning, Pangkalanbun. Muhammad Iksan, SBTV. Setelah sebelumnya upacara adat Batomo Menyadi Salaman digelar di Gedung Sembagamas, Kelurahan Raja, kini pelaksanaannya dipindahkan ke Istana Lawang Kuning, Kesultanan Kota Waringin.
Rangkaian peringatan HUT Kabupaten Kota Waringin Barat ke-61 tahun 2020 ini berbeda dari sebelumnya karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah upacara adat Betomo Menyadi Salaman pada tahun ini berpindah lokasi. Sebelumnya, upacara adat Betomo Menyadi Salaman digelar di Gedung Sembagamas Kelurahan Raja dan kini pelaksanaannya dipindahkan ke Istana Lawang Kuning, Kesultanan Kutaringin. Hal ini dikarenakan saat ini Kota Waringin Barat masih dalam kondisi COVID-19. Agar protokol kesehatan bisa diterapkan dalam kegiatan ini seperti menjaga jarak, maka dari itu perlu lokasi kegiatan yang cukup luas. Bupati Kota Waringin Barat Hajah Nur Hidayah mengatakan upacara adat Betomo Menyadi Salaman ini sifatnya seperti anjang sana dan saling bertemu antar keluarga. Yang pertama, Ibu atas nama pimpinan daerah mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Kota Waringin Barat yang ke-61 ya. Dan memang pada kesempatan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kota Waringin Barat ke-61 tahun ini ada sedikit berbeda dari tahun sebelumnya yang biasanya kita melaksanakan kegiatan pawai nasi adab. Habis itu sekaligus kita ada kegiatan syukuran di Sembagamas. Tapi karena kondisi ini tidak memungkinkan dengan adanya pandemi 19 ini, maka berdasarkan hasil panitia peringatan Hari Ulang Tahun Kota Waringin Barat, kita berkoordinasi dengan Kejuriatan Kesultanan Kota Waringin. Kita meminta mohon persetujuan untuk penempatan kegiatan acara syukuran yaitu di Istana Kuning ini. Selain itu, dalam kegiatan ini juga tokoh masyarakat dan pemerintah bergelaga atau mengobrol dan membicarakan berbagai hal demi kemajuan Kabupaten Kota Waringin Barat. Hajah Nur Hidayah berharap dengan digelarnya acara adat Betomo Menyadi Salaman ini dapat semakin mempererat tali silaturahmi baik dari unsur pemerintahan, FKPD, serta kekerabatan Kesultanan Kutaringin meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Hajah Nur Hidayah menambahkan pelaksanaan adat Betomo Menyadi Salaman tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Muhammad Iksan, SBTV. Pemirsa Hayat TV, demikianlah Jurnal Kotim untuk Anda. Saya Dwi Safitri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu,